Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap saudara sekalian selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Saudara sekalian, ada sebuah pepatah yang saya sering dengar di komunitas saya pada waktu saya masih kecil, yang berbunyi demikian: jika Anda tidak punya kepala yang cukup besar, janganlah pakai topi yang besar. Artinya adalah, jika Anda tidak punya kemampuan, janganlah banyak bergaya. Nah, saudara sekalian dikasih Tuhan, inilah pepatah yang saya sering dengar pada waktu saya masih kecil. Saudara, hari ini saya mengajak kita untuk membahas sebuah tema yang berkaitan dengan kesombongan. Saudara sekalian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sombong artinya adalah menghargai diri secara berlebihan, congkak, pongah, tabiatnya agak aneh. Istilah lain dari sombong adalah angku, congkak, tinggi hati, dan arogan. Sikap sombong adalah memandang dirinya berada di atas kebenaran dan merasa diri di atas orang lain. Orang yang sombong merasa dirinya sempurna dan memandang dirinya berada di atas orang lain. Saudara, saya rasa bahwa setiap orang sangat mudah terserang oleh sikap kesombongan ini. Bedanya adalah, ada orang yang sangat kelihatan dan ada orang yang tidak kelihatan wajah kesombongannya. Ada yang begitu kental menampakkan wajah angkunya, dan ada yang tidak begitu kental, tetapi keduanya memiliki kesombongan. Di samping itu saudara, bukan hanya orang-orang yang memiliki kelebihan yang bisa menjadi sombong. Bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, saya sering berjumpa dengan orang-orang yang sombong. Padahal saudara, kalau mau jujur, tidak ada sesuatu pun yang dimilikinya yang patut membuatnya sombong. Tetapi yaitu tadi, mereka menjadi sombong. Jika orang menjadi sombong karena ia merasa memiliki sesuatu untuk disombongkan, saya rasa itu wajar dan kita bisa maklum, walaupun tidak bisa dibenarkan. Tetapi banyak orang menjadi sombong padahal tidak punya apa-apa untuk disombongkan. Mungkin dia sedang menyombongkan kesombongannya. Itu yang mengherankan. Tetapi di atas semuanya itu, sombong tetaplah tidak berkenan di hati Tuhan. Sehebat, sepintar, sekaya apapun kita. Saudara, biasanya seseorang semakin memiliki sesuatu, semakin mudah ia menjadi sombong. Saya ulangi sekali lagi. Biasanya semakin seseorang memiliki sesuatu, semakin mudah ia menjadi sombong. Ada orang yang menyombongkan kekayaan yang dimilikinya. Baru punya uang sedikit sudah sombong. Kalau orang di komunitas saya berkata, baru makan sebiji kacang kedelai sudah ingin menjadi Tuhan. Ada orang yang menyombongkan gelar pendidikannya. Belum lulus kuliah dan belum wisuda, dia sudah menulis gelarnya berderet-deret di belakang namanya. Seperti dia ingin mengumumkan kepada dunia bahwa kalau dia adalah orang yang terpelajar atau orang yang sedang dan berpendidikan. Saudara sekalian, ada orang yang menyombongkan kecantikannya, merasa dirinya cantik dibanding dengan orang yang lain. Padahal saudara, cantik itu adalah relatif. Bagi orang lain si A itu cantik, tapi bagi si B itu belum tentu. Demikian juga dengan yang namanya ganteng. Bagi orang lain
si A ganteng. Tapi bagi orang yang lain si A belum tentu ganteng. Dan itu adalah relatif. Ada orang yang menyombongkan prestasi yang sedang diraihnya. Di mana-mana dia selalu berbicara kalau dia itu sukses ini, sukses itu, bisa bikin ini, bisa bikin itu, pernah buat ini, pernah buat itu, dan sebagainya. Ada orang yang menyombongkan gelar profesionalnya. Kemana-mana selalu pakai aksesoris yang berkaitan dengan profesinya dan kelihatan sangat terhormat. Saudara, manusia menjadi sombong untuk sesuatu yang telah diraihnya dalam hidup ini. Sebenarnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk apalah kita menyombongkan sesuatu yang kita raih dalam hidup kita ini? Karena itu semua adalah anugerah Tuhan. Tanpa Tuhan, itu semua tidak akan pernah ada dan tidak akan pernah kita miliki. Kita mesti ingat bahwa kita datang ke dalam dunia tidak membawa apa-apa. Dan ketika kita mati pun, saudara, kita tidak membawa apa-apa. Jadi untuk apa saudara kita menjadi sombong dan angkuh? Jika kita bisa menjadi orang kaya, itu karena anugerah Tuhan. Ketika kita menjadi kaya, itu karena kepercayaan yang Tuhan berikan. Agar melalui kekayaan kita menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan pertolongan kita. Jika kita bisa memiliki gelar S1, S2, S3, jangan lupa itu juga adalah anugerah Tuhan. Ingat, waktu kita lahir tidak membawa apapun di dalam dunia ini. Dan ketika kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan pun tidak bertanya, gelarmu apa? Gelarmu berapa? Tuhan tidak bertanya itu. Nah, saudara sekalian, semua yang kita punya adalah berasal dari Tuhan dan anugerah Tuhan. Jika kita bisa berprestasi dalam hidup dan karir kita, itu juga anugerah Tuhan. Tuhan yang memberikan kepercayaan itu kepada kita. Dan itu gampang sekali jika Tuhan mau ambil kembali. Dalam sekejap, semua yang kita raih dengan susah payah akan hilang, lenyap tanpa bekas. Ingat, contoh Alkitab seperti Ayub. Semua yang dimilikinya, kekayaan, anak, harta, semua dalam sekejap saja hilang semua ketika Tuhan mengizinkan dia dicobai di dalam hidupnya. Saudara, jadi apa yang perlu kita sombongkan dalam hidup kita? Sebenarnya tidak ada yang perlu kita sombongkan. Karena di dalam diri kita lahir tidak membawa apa-apa, kita pulang pun tidak membawa apa-apa. Dan ketika kita berhasil hari ini, itu semata-mata karena Tuhan berbelas kasihan bagi hidup kita. Itulah sebabnya saudara, kita lebih baik belajar rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama kita, agar kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, mengapa kita tidak boleh sombong? Paling tidak ada 5 alasan saja yang saya akan sebutkan hari ini. Yaitu mengapa kita tidak boleh sombong. Pertama, sombong adalah sifatnya Lucifer. Sombong adalah sifatnya Lucifer. Di dalam Yesaya pasal yang ke-14 ayat 12 sampai 15, dia berkata di sana, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat paling dalam di liang kubur." Mengapa kita tidak boleh sombong? Karena sombong adalah sifat Lucifer.
Lucifer diturunkan oleh Tuhan karena dia sombong. Dia ingin menyamai yang maha tinggi. Dia ingin naik ke langit. Dia ingin mengatasi bintang-bintang Allah. Tapi Tuhan menurunkan dia ke tempat paling bawah di dalam liang kubur. Yang kedua, sombong adalah awal dari kejatuhan. Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Yang ketiga, Tuhan membenci kesombongan. Tuhan membenci kesombongan. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Yang keempat, orang yang sombong akan dijatuhkan dan hancur. Yesaya pasal 2 ayat 11 berkata, manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Jika saat ini dia belum jatuh, hanya masalah waktunya belum tiba. Jadi orang yang sombong satu saat pasti hancur dan dijatuhkan. Yang kelima, saudara, Tuhan menentang orang yang congkak. Yakobus 4 ayat 6 berkata, karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jika kita congkak, kita menjadikan diri kita sebagai penentang Tuhan. Nah, saudara sekalian, lebih baik kita merendahkan hati kita. Dan orang lain tidak perlu tahu sehebat apa diri kita. Biarlah orang lain yang mengatakan kita hebat, daripada kita menyombongkan dan menggembor-gemborkan bahwa diri kita hebat, bahwa diri kita berjasa, bahwa diri kita sebagainya. Biarlah orang lain yang menilai, dan itu adalah objektif. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita belajar untuk menjadi orang yang rendah hati di dalam hidup kita. Tuhan berkati. Amin.